Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Maulana Rosid. Hari ini saya akan menjelaskan proyek WAS KNN yang saya miliki. Yang kita mulai. Yang pertama ada untuk meminjal pandas kita ketik saja pip install pandas. Lalu ini jika hasilnya seperti ini maka sudah terinstall. Nah, setelah itu kita menghubungkan saya menghubungkan drive saya ke drive yang dimiliki Google Colab, yaitu uh, menghubungkannya dengan mengklik from Google import drive drive moon. Lalu selanjutnya untuk menghubungkan file yang ada di drive saya meng, mengketiknya dengan df ini buat istilahnya seperti wadah gitu dari file saya yaitu diabetes CSV. Nah, setelah di run akan hasilnya seperti ini. Setelah itu df drop nah ini istilahnya buat menghapus garis yang ada di data ini. Tuh. Lalu di sini untuk menampilkannya yang pertama ada for outcome itu untuk menampilkan data yang ada di sini yaitu apa namanya outcome. Nanti akan menampilkan data yang ada di outcome-nya ataupun yang terkena diabetes kalau di file saya. Nah, lanjut ini dpmi dan ds ini saya gunakan untuk istilahnya seperti misal berat ini dan umur ini yang terkena ataupun tidak terkena penyakit diabetes tersebut. Itu saya menggunakannya PMI dan juga age. Lalu di sini titel untuk istilahnya keterangan dari data tersebut. Ini saya datanya orang kena diabetes. Lalu X label ini buat uh, mengkategorikan X labelnya. X-nya itu berarti berat badan ideal. Lalu kategori Y-nya itu yaitu umur, yaitu berwarna. Nah, ini di sini hasilnya yang terkena uh, lumayan banyak dan juga tidak yang terkena. Yang tidak terkena itu uh, yang berangka 0, yang terkena penyakitnya yaitu angka 1. Lanjut, ini Xtrend di dalamnya itu ada NP array ini untuk mengisi garis dari PMI dan Edge. Dan di dalam YTrend juga terdapat seperti garis label dari outcome-nya juga gitu. Ini print ini buat seperti string gitu istilahnya. Lanjut, label Binazer ini digunakan seperti buat mengtransformasi dari headline-nya. Ini di dalam header-nya itu ada lpfit transform gitu ya, guys. Lalu yetrend ini yetrend flatten buat uh, melihat data yang sebelumnya itu di hasil run sebelumnya yaitu ini guys. Nah, ini dibuat agar tidak lebih memanjang istilahnya ataupun digabung. Nah, ini kan hasil yang tadi saya run itu masih satu satu ini. Nah,
ini flatten, jadi kayak kegabung satu gitu angka-angkanya. Jadi tidak dalam dalam tutup dalam tutup koma itu hanya apa ya, hanya berisi angka-angka yang tidak terpisah, ya istilahnya gitu, mohon maaf. Lalu ini uh, skillnya Network ini buat menghubungkan KNN-nya dengan kelas cipher seperti ini. Lalu PMI 36. Nah, ini as new NP-array ini buat menunjukkan garisnya, guys. Nah, ini PMI itu akan menunjukkan angka yang kita isikan 3.6. Lalu S-nya misal kita isi 50, maka hasilnya akan sesuai dengan yang kita isi. Lalu ya ini di dalamnya itu terdapat seperti mengpredik atau mengakurasikan dari X new-nya, dari garis yang X new ini. Lanjut ke sini, ini seperti yang tadi, outcome menghubungkan ke data kita yang bernama outcome. Nah, itu ntar akan tertera keterangan yang ada di baris outcome. Nah, ini scatter ini seperti membuat entity. Misal kita membuat suatu entity dengan berwarna merah, lalu menggunakan marker S gitu. Nah, ini entity ini seperti kalau di sini itu orang yang terkena penyakit gitu. Nah, ini kan di sini itu hanya tertera PMI dan AIDS. Nah, di sini entity-nya, guys, nanti akan terhubung dengan entity yang di atas. Nah, ini akan terhubung dengan PMI dan AIDS yang di atas tadi, yang ini ya, array-nya. Lalu lanjut form switch spatial distance input ini untuk membuat jarak dari rumah yang terkena penyakit. Nah, ini data dari jarak rumahnya jika sekitaran. Lalu untuk menampilkan apa, data jarak rumahnya pada data diabetes CSV-nya, saya mengetik seperti ini. Saat dirun akan data dari jarak rumah akan tertambah pada kolom selanjutnya, pada baris selanjutnya, yaitu berarti sehabis outcome. Lanjut access and VRAM ini digunakan untuk mengkategorikan, semisal tingginya itu 168, beratnya 65, dan itu saat kita mengisi pria ataupun wanita, jika berat badannya tidak tergolong dari penyakit terkena penyakit diabetes, maka akan hasilnya 0, yaitu tidak terkena penyakit diabetes. Ya, lanjut. Maaf ya, Pak, ini teman saya, Pak. Lalu ya Brad ini buat
predik dari X testnya yang di atas yaitu tinggi badan ya. Lanjut ke accuracy score. Akurasi ini menghitung presentasi prediksi yang benar dibanding dengan yang lain. Lanjut, precision score, ya tes dan ya prep. Nah, ini mengukur bisa mengevaluasi seberapa tepat model dalam memprediksinya. Lalu recall score yaitu mengukur sejauh mana model yang akan menangkap semua sampel kelas positif. Selanjutnya ada ini apa? F1 score. Nah, ini F1 score ini rata-rata harmonic atau auto precision dan recall. Lanjut class fraction report. Nah, ini bisa memberikan evaluasi pada precision, recall, F1 dan lain-lain. Selanjutnya Matthew Korkoev ini biasanya digunakan buat seperti istilahnya tuh apa ya, menghubungkan ya test spread dan ya beratnya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang ataupun salah, dan tadi banyak gangguan dikarenakan saya meng-tag video ini di rumah teman saya dan menggunakan laptop teman saya karena laptop saya kameranya error terus saat menggunakan OBS. Mohon maaf ya Pak Reza. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontol.